Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 yang saya cintai dan saya banggakan, peserta Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah. Marilah sebelumnya kita menjadikan puji syukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Pada saat hari ini kita masih diberikan kesabaran, kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga bisa mengikuti kegiatan yang mulia yaitu Pondok Ramadan. Tentunya dengan satu harapan, mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu mendapat petunjuk ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Anak-anakku, peserta Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah, marilah pada bulan yang suci, bulan Ramadan, kita nawaitu atau niat tolabul ilmi atau menuntut ilmu, karena tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu adalah ibadah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Sehingga kalau kita melaksanakan tolabul ilmu atau menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, tentunya kita akan mendapat pahala. Dan kalau kita meninggalkan menuntut ilmu atau tidak menuntut ilmu, maka kita akan berdosa. Terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, Allah telah melipat gandakan pahala kita ketika kita menuntut ilmu atau ketika mengaji. Ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Masya Allah. Dengan demikian, mari kita niat yang baik untuk menuntut ilmu pada kesempatan Pondok Ramadan yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Kediri. Anak-anakku, peserta Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah, tema kali ini adalah tentang puasa wajib Ramadan. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hei orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di sini penekanannya adalah kita diwajibkan puasa pada bulan Ramadan ini agar kita bertakwa atau takwa Allah, yaitu agar kita bisa mengikuti, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan takwa ini menjadi ukuran sebagai derajat yang tertinggi manusia di sisi Allah adalah karena takwanya, bukan karena materi, bukan karena jabatan, bukan karena harta benda, tetapi derajat yang paling tinggi manusia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Maka dengan kita berpuasa ini agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sehingga harapannya nanti
kita akan menjadi manusia-manusia yang takwa Allah, dan kita menjadi manusia-manusia yang selamat fid dunya hatal akhirah. Anak-anakku, peserta Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah, kenapa pada bulan Ramadan atau bulan puasa Ramadan kita diharapkan bergembira? Jadi kenapa dengan datangnya hadirnya bulan Ramadan kita diharapkan bergembira? Padahal kalau anak-anak kecil atau anak-anak muda, wah, kita nanti akan lapar pada siang hari, tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan duniawi yang sifatnya semu. Berdasarkan suatu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, man farika bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu alan nirani, yang artinya barang siapa gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasad orang tersebut dari api neraka. Jadi kalau kita senang-senang, mengharap bergembira, sukacita, mengharap kehadiran bulan Ramadan, maka jasad kita diharamkan masuk neraka. Dengan kata lain, harapannya kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Di mana surga, di sana banyak fasilitas. Ada sungai-sungai yang mengalir, ada bidadari cantik, dan kita akan mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Dan itu menjadi suatu keinginan dan cita-cita untuk kita mendapatkan surganya Allah bagi seluruh muslimin dan muslimat. Nah, kenapa kita harus bergembira, kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Di satu pihak mungkin kita harus berlapar dahaga, di satu pihak kita tidak boleh melakukan sesuatu yang maksiat dan sebagainya. Alasannya atau jawabannya karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh bonus. Jadi nanti akan saya uraikan tentang bulan Ramadan. Itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang mengandung bonus atau bulan yang mengandung kemuliaan. Keistimewaan di bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Sebagaimana hadis sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Ramadana awaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itku minan nar. Yang artinya, awal Ramadan penuh rahmat, pertengahan Ramadan penuh ampunan, dan akhir Ramadan menjadikan bebas dari api neraka. Masya Allah. Ini adalah sesuatu yang kita inginkan. Makanya kita bergembira dengan menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena di bulan yang satu ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Yang tadi disebutkan dalam satu hadis, Nabi bersabda tadi, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat,
Sebagai contoh kenapa penuh barokah, penuh rahmat pada bulan Ramadan, pahala kita beribadah atau amalan kita dilipat gandakan. Ibadah sunnah disamarkan dengan ibadah wajib. Misalnya sholat sunat disejajarkan dengan sholat wajib. Kemudian ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Jadi misalnya kalau kita sholat fardu dilipat gandakan. Tholabul ilmi seperti hari ini dilipat gandakan pahalanya. Makanya ini adalah yang ditunggu-tunggu. Jadi kesempatan yang kita tunggu-tunggu. Karena penuh dengan bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penuh rahmat, bahwasanya janjinya Allah pada bulan Ramadan, doa kita gampang terkabulkan. Karena Allah telah akan memberikan rahmatnya di bulan Ramadan. Jadi bulan yang istimewa ini. Makanya kalian semua silahkan gunakan masa mudamu sebelum tuamu. Gunakan sempatmu sebelum sempitmu. Jadi mumpung masih sehat, belum sakit seperti orang-orang yang sudah menginjak lansia, sudah stroke, berjalannya susah, sholat saja susah, untuk sujud, rukuk susah, sholat malam susah. Makanya kesempatan kamu untuk sholat malam, berdoa, apa saja yang kamu minta, insya Allah. Karena ini janjinya Allah berbeda dengan janjinya manusia. Jadi di bulan yang penuh rahmat, penuh barokah, silahkan banyak kalian semua untuk memanjatkan doa. Di suasana pandemi ini mudah-mudahan kita segera terbebas dari virus COVID-19. Kita akan bebas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kita bebas melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang lain, seperti kegiatan ekonomi dan lain-lain. Monggo, marilah sampean-sampean untuk berdoa. Minta apa saja. Minta kecerdasan. Baik kecerdasan intelektual, nilainya biar bagus, biar baik, punya keterampilan, kecerdasan sosial, supaya Anda bisa bermasyarakat, bisa berorganisasi dengan baik, diterima banyak pihak. Punya kecerdasan emosional, jadi supaya Anda bisa mengendalikan nafsu, tidak gampang marah. Ini salah satu hikmahnya untuk kita melakukan puasa. Jadi kalau masih marah-marah, meskipun itu katanya sholatnya khusyuk, agamanya baik, tapi masih marah-marah, itu sebagai bukti. Sekarang penilaian dalam pendidikan kita kan membentuk manusia yang berpancasila, atau membentuk pelajar berpancasila. Nah, ini dalam praktek kehidupan juga begitu. Kalau sholatnya bagus, amalannya bagus, berarti dalam kehidupan sehari-hari, baik sama orang, tidak gampang emosi, kemudian tidak memaksakan kehendak sendiri. Jadi tidak akan menjadi pembawa bom, karena Allah itu suka. Ada satu hadis Nabi bersabda, Gusti Allah atau Allah itu suka pada manusia-manusia yang berbuat dosa tetapi mau bertobat. Jadi Gusti Allah itu suka pada manusia yang berbuat dosa tapi endingnya akhirnya mau bertobat. Dan di beberapa surat dalam Al-Quran di sana tersirat bahwa banyak sekali kata-kata Allah itu Maha Pengampun, silahkan bertobat. Itu. Makanya kita jangan maksakan diri sehingga pada
orang yang mungkin belum masuk Islam atau orang belum tertarik pada Islam, kemudian kita misalnya bom atau mungkin barangkali kegiatan yang lain, dia belum bertobat, mungkin masih ada kesempatan. Kita nggak tahu kalau mereka itu dapat hidayah. Makanya salah satu hikmah dari bulan Ramadan, kita bisa sabar menahan diri. Kita serahkan semuanya pada Allah. Allahus Somad. Jadi kita menyerahkan, menggantungkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya sifat sangat bijaksana. Bulan Ramadan ini adalah bulan jihad melawan hawa nafsu. Jadi jihad yang paling afdol, jihad yang paling penting adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan ini memang berat. Misalnya kita punya keinginan, tidak memaksakan diri, apalagi berkaitan dengan orang lain yang mungkin belum terbuka pintu hatinya dan sebagainya. Jadi kalau kita mencontohkan Rasul, mencontohkan Nabi Muhammad, beliau itu adalah sangat pemaaf. Sebagai contoh banyak kisah. Ada kisah pada waktu Nabi diolok-olok, dalam berjuang diolok-olok seseorang. Dia itu seorang buta, pengemis buta. Selalu ngolok-ngolok bahwa Nabi itu begini dalam berdakwah. Jadi menjelek-menjelekan Nabi. Tapi Nabi bahkan setiap hari menyuapi nasi, menyuapi dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Akhirnya suatu saat Nabi meninggal dunia dan orang tersebut tidak ada yang menyuapi, digantikan oleh sahabat disuapi. Katanya kurang lemah lembut, kurang kasih sayang. Ketika dia bertanya, siapa sebenarnya yang biasanya menyuapi aku selama ini? Kemudian jawab dengan sahabat yang menyuapi adalah Nabi Muhammad, dan beliau sudah meninggal dunia. Maka dia akhirnya memeluk Islam dan bertobat dan akhirnya menjadi muslim. Jadi contoh-contoh seperti itu. Bahkan Nabi mau dibunuh pun dimaafkan. Jadi orang yang mau membunuh itu kan mendolimi. Dan salah satu syarat kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa tes, tanpa hisab, yaitu apabila kita memaafkan pada orang yang mendolimi. Ini dari suatu hadis begitu. Makanya kita harus saling memaafkan, apalagi pada orang yang tidak terlalu mendolimi kita, apalagi tidak mendolimi kita. Makanya dengan puasa ini kita harus bisa menahan nafsu, melawan hawa nafsu, semakin sabar, semakin tawakal. Bulan Ramadan juga merupakan bulan kemenangan, di antaranya pada perang Badar, perang Tabuk, dan lain-lain. Dan bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran atau Syahrul Quran atau Nuzulul Quran, yang biasa diperingati pada tanggal 17 atau hari ke-17. Demikian untuk keistimewaan di bulan Ramadan. Selain itu, di bulan Ramadan ada satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bahwasanya suatu malam di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan.
atau mungkin kalau dikalkulasi 83 tahun. Masya Allah, satu malam kita beribadah nilainya lebih baik dari 83 tahun atau 1000 bulan. Karena ini sebagai solusi umat Muhammad yang umurnya tidak panjang-panjang seperti umat-umat sebelumnya. Makanya kita kalau merujuk dari umurnya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sekitar 60 atau 63 tahun. Nah, dengan demikian untuk bisa beribadah maksimal karena usia kita tidak sepanjang zaman nabi-nabi dulu, maka ada satu malam di bulan Ramadan itu yang seperti tadi Saya lanjutkan. Jadi betapa kita diberikan kesempatan atau peluang yang sangat menakjubkan. Untuk itu mari kita raih, terutama di malam-malam terakhir. Ada yang menyebutkan di malam-malam ganjil, kita untuk menggapai meraih malam Lailatul Qadar yang merupakan malam lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Masya Allah, ini eman kalau kita lewatkan begitu saja. Untuk itu silakan pada malam-malam Lailatul Qadar kita banyak untuk bertafakur, kita banyak berzikir, kita banyak beriktikaf di masjid, kita banyak bersedekah. Jadi supaya kita meraih malam Lailatul Qadar. Dan ini jangan dilewatkan begitu saja malam-malamnya. Kita tertidur atau kita tidak melakukan kegiatan amalan-amalan yang dianjurkan di dalam agama Islam. Anak-anakku peserta Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah, amalan-amalan sunnah apa saja di bulan Ramadan. Jadi ada amalan-amalan yang biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sholat taraweh. Sholat taraweh ini sangat dianjurkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa melakukan sholat atau ibadah di malam bulan Ramadan dengan iman dan mendapatkan ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi diharapkan dengan kita sholat taraweh atau sholat taraweh, kita akan diampuni dosa-dosa kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan atau penuh maghfirah. Siapa yang tidak suka atau tidak ingin dosa-dosanya diampuni, sehingga nanti muaranya kita bisa masuk surga dan tidak terjerumus di dalam neraka. Masya Allah. Jadi bulan puasa ini adalah bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan. Siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan akan diampuni dosanya. Ada hadis demikian. Dan siapa yang melakukan kegiatan sholat tarawih juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini yang kita inginkan. Makanya bulan Ramadan disebut bulan penuh maghfirah, penuh ampunan. Makanya kesempatan yang baik ini, pada bulan Ramadan masih ada tersisa waktu, kita minta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Gusti Allah
di bulan Ramadan akan memudah mengampuni dengan kegiatan-kegiatan kita sholat tarawih, kita berpuasa, kita sholat malam minta ampunan. Itu yang terpenting. Kemudian di sholat tarawih itu banyak manfaatnya, banyak fadilahnya, bahkan setiap hari, malam 1, malam kedua, malam ketiga sampai malam 30 itu jangan terlewatkan. Jadi jangan sampai Anda terlewatkan satu pun. Kalau bisa ketiduran atau mungkin kalian belanja yang itu hanya ubud dunya, masalah dunia, jadi silakan mulai untuk mengarah hal-hal yang kita laksanakan menuju akhirat. Sebagaimana dari sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, ini pada keutamaan sholat tarawih pada malam pertama. Ini sudah kita lakukan. Nabi SAW pernah ditanya orang tentang keutamaan sholat tarawih di malam Ramadan. Lalu beliau menjawab, seorang mukmin yang melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan keluar dari dosa-dosanya pada permulaan malam Ramadan itu seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, fadilahnya, kemuliaannya sholat tarawih malam pertama. Kita seperti bayi yang dilahirkan ibunya tanpa dosa. Masya Allah, ini tentunya menjadi sesuatu yang kita inginkan semuanya. Selain sholat tarawih, kita dianjurkan memperbanyak sedekah. Jadi rizki, harta benda ini adalah milik Allah semua yang dititipkan kepada kita. Dan harta yang paling bermanfaat, rezeki harta yang paling bermanfaat adalah yang kita infakkan ke jalan Allah. Jadi kita nggak usah bangga punya mobil, punya sawah, punya hewan yang banyak. Itu semua milik Allah. Kalau kita sudah meninggal berarti bukan milik kita. Kemudian bisa juga nanti kena wabah, bisa terbakar, mungkin diambil oleh Allah. Dan tidak ada gunanya di akhirat. Yang bermanfaat di akhirat dan merupakan ATM di akhirat adalah harta benda yang kita infakkan ke jalan Allah. Untuk bangun masjid, bangun musola, bangun yayasan, madrasah, anak yatim dan sebagainya. Dan Nabi pada bulan Ramadan ini sangat berderma. Jadi sangat dermawan sekali di bulan-bulan Ramadan. Sangat berderma atau mungkin mendermakan apa yang dimilikinya ini pada bulan Ramadan. Kalau kita menginginkan cinta Rasul, cinta Nabi Muhammad, seharusnya kita juga mencontoh sunah-sunahnya, yaitu dengan banyak bersedekah di bulan Ramadan. Karena sebagaimana suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdhalus shadaqati fi Ramadan. Jadi keutamaan atau seutama-utamanya sedekah atau sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan penuh istimewa. Dan banyak umat-umat muslim yang bersedekah. Silahkan sedekah itu bahkan di sana meskipun hanya sebiji kurma. Jadi meskipun sebiji kurma, silahkan. Pernah diterangkan di sana akan menjauhkan kita dari siksaan kubur. Dengan kita bersedekah kita dijauhkan dari api neraka. Dengan bersedekah kita tolak bala, dijauhkan dari penyakit, kecelakaan dan sebagainya. Masya Allah. Dan dengan bersedekah kita akan ditambah rezeki kita.
ditambah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan arah yang kita tidak tahu. Dan itu sudah diuraikan dalam satu hadis, pancinglah rezeki kamu dengan bersedekah. Ini Nabi bersabda demikian. Jadi pancinglah rezeki dengan bersedekah. Makanya kalian semua ini harus mulai banyak bersedekah, dimulai di bulan Ramadan yang penuh barokah, penuh rahmah ini, supaya rezeki kita itu luar biasa. Nah, rezeki kita itu tidak berupa harus materi, kita harus kaya, tapi kita bisa diberi kedudukan, jabatan, kita diberi kesehatan, akal pikiran, kecerdasan. Ini adalah rezeki semuanya, diberi teman-teman yang baik, guru-guru yang baik, itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu tidak harus berupa materi, dan sedekah itu tidak harus berupa materi juga. Bahkan sedekah itu bisa saja kalimat thayyibah, itu sedekah. Kemudian kita senyum saja, itu kata Nabi juga sedekah. Makanya kamu harus banyak murah senyum. Kalau di dalam biologi pelajaran saya ini ustadz biologi sebenarnya, bukan ustadz agama tapi ustadz biologi. Jadi kalau Anda tersenyum hanya 7 otot yang berkontraksi. Tapi kalau Anda cemberut, nah itu 57 otot berkontraksi. Makanya senyum saja selain dapat pahala, itu termasuk sedekah, banyak teman juga, tidak banyak musuh, dan tidak gampang sakit. Tapi kalau yang cemberut saja malah mendapatkan dosa, tidak dapat pahala, dan mungkin bisa saja gampang stroke, gampang sakit, karena selalu berkontraksi ototnya, mangkel melihat orang sukses, iri, dengki, akhirnya menjadi penyakit hati, penyakit otaknya. Masya Allah. Makanya kalau Anda berpuasa dan puasanya betul-betul sempurna, dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Hikmahnya antara lain itu. Ada suatu hadis, sumu tasihu, bahwa puasa itu menyehatkan. Loh kok bisa? Ustadz Samsul bisa menjelaskan. Contohnya adalah orang yang menderita penyakit mah. Itu adalah karena pikiran, karena hati, karena otaknya. Jadi ketika hatinya atau pikirannya stres, maka HCl itu keluar sendirinya dan akan mengganggu lambung kita sendiri, padahal tidak ada makanan keluar. Tanya kok kenapa tidak ada makanan keluar? Seandainya HCl itu keluar pada saat disentuh lambung, itu disentuh oleh makanan kita. Tapi nggak ada makanan keluar sendiri karena stres, yakni tidak teraturan di dalam metabolisme dalam tubuh kita. Makanya dengan berpuasa, puasanya sungguh-sungguh loh ya ini. Kalau puasanya serius, sungguh-sungguh, maka kita bisa mengendalikan emosi tadi, jadi emosional. Kemudian tadi, maaf tadi saya kurang satu, kecerdasan yang paling penting dan kita idam-idamkan adalah kecerdasan spiritual. Jadi ini maksiat kita nggak ambil, kita melihat HP ini bisa digunakan maksiat, bisa digunakan ngaji, bisa digunakan macam-macam. YouTube silakan untuk kamu mengaji, dengan YouTube untuk kegiatan-kegiatan yang lain, yang praktek biologi yang sebenarnya kamu belum waktunya, misalnya demikian. Jadi makanya kalau orang menderita sakit mah itu karena pikirannya kacau. Kecerdasan emosionalnya, kalau spiritualnya tidak masuk, ini tidak main. Makanya dia tidak bisa kontrol. Kalau kita berpuasa, akhirnya pikirannya tenang, nggak punya nafsu yang tidak kita inginkan, tidak terpengaruh, nggak ada emosi dan sebagainya, sehingga HCl keluar pada saatnya. Jadi yang biasanya nggak teratur, mahnya tidak muncul. Jadi demikian. Dan penyakit semuanya, semua metabolisme, kolesterol, diabetes, asam urat, semuanya adalah karena pengelolaan dari telkomsel kita yang ada di otak. Jadi penyakit hati atau penyakit otak kita. Nah, untuk koordinasi semuanya bisa berjalan baik apabila hati kita tenang.
Jadi kalau misalnya ada dulu pujian tombo hati, itu hati kita tenang, yaitu antara lain wetenge kudu luwe, atau mungkin kita berpuasa. Antara lain bahwa puasa itu bisa akan menenteramkan pikiran dan ketenangan hati, sehingga koordinasi di dalam tubuh kita atau metabolisme berjalan dengan lancar dan kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian yang dilakukan sunnah-sunnah yang dilakukan yang lain, yang terakhir yaitu tadarus Al-Quran. Nabi dawuh afdhalu ibadati fi Ramadan tilawatil Quran. Jadi ibadah yang utama di bulan Ramadan selain tadi sedekah tarawih yaitu membaca ayat suci Al-Quran atau membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah way of life, pandangan hidup bagi umat muslim. Yang sudah ditegaskan yaitu hudal linnas, bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kaum muslim. Di sana ada akidah keimanan. Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, Allahu somad, saya menyerahkan pada Allah. Tidak beranak dan tidak diberanakan, tidak ada yang menyamainya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu keimanan bahwa Allah itu satu dan seterusnya. Besok itu ada kiamat, besok ada surga neraka. Kemudian ibadah. Jadi tentang ibadah, bagaimana ibadah yang baik menurut Islam, syarat rukunnya itu gimana. Kemudian di dalam Al-Quran ada janji dan ada ancaman bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang dolim akan mendapatkan neraka. Kemudian yang kita beriman, bertakwa akan mendapatkan surga. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan surganya Allah, amin. Kemudian cari jalan mencari kebahagiaan dunia akhirat. Jadi Al-Quran itu jalan, di situ diterangkan tentang tata cara kehidupan dunia yang baik. Contoh saja muamalah berhubungan dengan manusia yang lain. Setelah mencintai Allah harus mencintai orang lain, tetangganya, keluarganya. Kemudian di situ kita harus membayar zakat supaya orang-orang miskin itu juga terfasilitasi untuk ekonomi dan sebagainya. Jadi ditata semua. Itu adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi yang jelas di akhirat kita mendapatkan surga gitu. Kemudian ada kisah-kisah dan sebagainya. Jadi dengan banyak baca Al-Quran, baca saja kalau bisa dengan maknanya, dengan artinya, supaya kita bisa mengambil intisarinya dan kita bisa belajar tentang akidah, ibadah, kemudian janji ancaman, kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku yang dimuliakan Allah peserta Pondok Ramadan, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Kediri yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di Pondok Ramadan ini, di kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Karena memang kita dianjurkan untuk saling menyampaikan ilmu, walaupun satu ayat. Jangan dilihat siapa yang memberikan apa yang ngaji, tapi dilihat isinya pengajian atau isinya tausiah. Kalau isinya dari hadis, isinya dari Al-Quran, insya Allah semuanya mengandung kebenaran. Karena Allah itu suka kebenaran, kemudian kejujuran dan keindahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.